Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gongmania. Salam sejahtera untuk kita semua. Maaf teman, agak berisik soalnya banyak burung kecoan masteran di gunung baru kemarin. Ya teman-teman, sahabat-sahabatku, peternak perkutut lokal warna khususnya dan peternak perkutut umumnya. Kembali lagi dengan saya Hanbiaf BF Ngawi, membahas seputaran burung, khususnya burung perkutut kali ini. Teman-teman, mungkin setelah saya upload video ini, saya akan jarang upload karena keadaan fisik saya agak melemah, sakit. Ini bukannya nggak mau berbagi lagi, tapi memang kondisi yang belum memungkinkan. Nanti kalau keadaan kesehatan sudah memulih, insya Allah saya berbagi lagi. Teman-teman, ini karena setelah ini saya jarang upload, ini mungkin agak panjang video saya membahas motivasi beternak perkutut. Jadi gini teman, dalam beternak perkutut, nah semua senior itu mengalami mungkin yang Anda alami waktu memulai beternak perkutut, ya. Itu pastilah. Mungkin kalau di wilayah sudah banyak perkutut, ternak perkutut, ternaknya beda, ya mungkin akan jadi kucilan temannya, kan itu. Tapi kalau lingkungannya belum ada yang ternak perkutut, biasanya akan diragukan oleh orang sekitar kita, terutama keluarga dan lingkungan sekitar kita. Jadi omongan dan lain-lain lah pokoknya. Karena kita tidak seperti teman yang lainnya, berbeda. Tapi perlu diketahui teman, orang yang istimewa itu pasti berbeda. Ya teman, langsung saja motivasi beternak perkutut dari saya. Hilangkan kata tapi. Satu ini, ya. Mas, saya ingin beternak perkutut tapi, nah, Mas, saya itu punya modal mau beternak perkutut tapi, Mas, saya punya lahan mau beternak perkutut tapi banyak pohon lah, banyak yang buah yang bisa digunakan lah dan lain-lain. Saya Mas mau ternak tapi nggak punya lahan Mas. Tapi lagi kan itu. Ini sangat mengganggu pola pikir kita. Dalam usaha apapun saya kira sangat mengganggu kita. Nah, bagi teman-teman yang mau pemula beternak perkutut, nah, Anda yakin saja dengan langkah Anda. Kalau masih ada kata tapi, lebih baik nggak usah beternak. Itu saran saya, ya, nggak usah beternak. Karena apa? Pekerjaan yang dilakukan dengan keraguan-raguan tidak akan menghasilkan hasil yang maksimal. Pekerjaan yang dilakukan tanpa keyakinan akan mengalami hambatan dan itu akan memperkeruh keadaan keluarga Anda, ya. Tapi kalau Anda punya keyakinan yang kuat, meskipun nggak punya lahan, meskipun nggak punya modal, meskipun banyak yang cemooh, kalau selama mental Anda niat kuat beternak, insya Allah akan jadi peternak yang sukses. Amin. Tuh, jadi pesan saya pertama, peternak pemula jangan sering bilang tapi. Ternak ya ternak, kalau enggak ya enggak usah, ya. Keyakinan penentu masa depanmu, ya. Tuh, satu, dua. Kalau sudah punya niat yang kuat, ya, punya tekad yang kuat, tanpa diembel-embeli kata tapi, kita harus memiliki sikap yang sabar. Karena apa teman? Beternak perkutut itu perlu kesabaran, perlu ketelatenan. Nah, ini jam berapa ini? Ini jam 7 pagi malah.
Ini jam 7 pagi, 7 lebih 17 menit. Ini saya sudah cek kandang, cek minum dan lain-lain. Ya, tidak mudah kawan. Mau beda itu tidak mudah. Mungkin di tempat lain, biarin saja. Wong ini yo urip kan. Gini saja hidup, nggak masalah. Perlu Anda tahu teman, sesuatu yang kamu sepelekan itu akan menghasilkan hasil yang sepele juga. Sesuatu yang kamu istimewakan akan menghasilkan hal yang istimewa juga. Ya, rokok dulu. Waduh, manuk kayak gacor ya. Yo teman, lagi ya, perlu kesabaran ya. Kabarnya bagaimana mas? Saya itu punya modal banyak, mau ternak langsung besar, nggak bisa mas. Jadi ternak itu semuanya dari nol, semuanya dari bawah. Kalau Anda memang punya modal besar, Anda pelajari dulu perjalanan peternak perkutut ya, dari nol seperti yang saya share kemarin ya. Dari pemula itu apa saja dasar-dasarnya. Salah satunya adalah perawatan biik, itu harus Anda pelajari dengan sama. Peternakan Anda banyak lah, indukan Anda banyak, tapi Anda tidak bisa merawat biik, ya percuma. Karena prinsip saya, seorang peternak itu punya indukan dari ternakannya sendiri ya, bisa mencetak indukan dari apa yang dia ternak sendiri, tidak beli melulu ya. Itu peternak peternak yang sejati bagi saya ya, bagi saya seperti itu. Kenapa harus ternak biasa dulu mas? Karena begini teman sahabat, kalau kita langsung nanti beli materi yang bagus, misalnya bangkok yang berkualitas ataupun warna yang berkualitas, nanti kalau kita merawat biiknya yang belum bisa, ya maaf, nanti kalau ada kematian di anakan perkutut kita yang bagus, itu akan menimbulkan efek yang luar biasa di pikiran kita. Akan sangat mempengaruhi mindset kita. Tapi kalau kita beli anakan yang biasa dulu ya, crossing biasa, mati kan cuma 25.000 kan gitu. Indukan paling ya sekitar 300-350 kan indukan crossing kan. Kalau saya itu kan bawa anak, nah itu anaknya buat pembelajaran di dalam menghadapi ternak ke depan kita. Nah, itu kalau sudah bagus, baru kita melangkah cari materi yang lebih bagus lagi, karena kita sudah pandai dalam merawat biik kita ya. Itu poin yang kedua, harus sabar, karena banyak nanti akan hujatan dan lain-lain, itu banyak. Kita harus bersabar dari itu, niat yang kuat, dan kita harus bersabar ya. Dua. Yang ketiga apa? Yang ketiga, mudahkan pembelian ya, dari ketika kita membibit. Itu pengalaman saya pribadi, bukan cerita orang lain ya. Ketika kita membibit ternakan dari peternak yang senior, itu mudahkanlah peternak itu ya. Jangan terlalu retail, jangan terlalu berbelit-belit kalau beli indukan. Karena apa? Ini nanti akan mempengaruhi peternakan sampean, akan mempengaruhi peternakan Anda ke depannya. Kalau Anda mempersulit dalam penjualan dari peternak yang Anda beli, Anda pun akan mengalami kesulitan dalam penjualan besok kalau ternakan Anda maju. Itu sudah hukum alam. Sudah hukum alam. Jadi ya insya Allah dulu saya dalam peternak itu kalau meminta materi ke senior-senior saya, ya saya tanya harganya berapa mas, netnya berapa mas, segini, berani saya beli, enggak, enggak usah. Jadi itu teman, hukum alam dipelajari. Kalau kita memudahkan dalam penjualan si senior kita dalam mau membibit, insya Allah kita pun nanti dalam penjualan kutut akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Yang poin ketiga ya, itu harus dipelajari betul-betul. Yang poin keempat, sedekahlah ketika kamu sudah berkembang. Ini yang digembor-gemborkan mentor saya dulu
ya. Ketika kita menjual produk kita, hasil kita dari ternak kita, itu sisihkan berapa persen untuk orang sekitar kita, entah saudara, entah ibu, entah budi, entah pakcik, dan lain-lain. Intinya kita bersedekah dari hasil apa yang kita kerjakan, terutama di sini perkutut, karena kita membahas sekitaran perkutut ya. Sedekah itu perlu, sedekah itu bagi saya sangat dianjurkan dalam agama. Karena apa? Orang yang loman, loman itu apa? Yang suka memberi itu ibarat pohon di surga yang dahannya melambai ke bumi dan menuntun orang yang bersedekah tersebut, yang suka bersedekah tersebut. Makanya Anda bisa lihat, orang yang biasa bersedekah itu biasanya hidupnya sangat bahagia, ya. Karena apa? Ada dahan-dahan dari surga yang menuntunnya untuk menuju ke sana. Sebaliknya, orang yang pelit itu ibarat pohon yang di neraka, ya, yang dahannya melambai ke dunia. Orang yang pelit biasanya hidupnya akan ya Anda bisa nilai sendiri lah orang pelit kayak apa. Namanya dahannya melambai ke dunia dan dia akan menuntun mengikuti dahan tersebut, seperti layaknya orang yang suka bersedekah tadi. Pohon dari surga melambai ke dunia dan dia mengikuti dahan tersebut, ya. Sedekah sangat perlu, ya, dianjurkan dan disukai oleh agama maupun masyarakat kita. Tuh yang keempat kan. Yang kelima, teruslah berbagi ilmu beternak, teruslah vulgar jujur dengan keadaan, ya. Maksud saya bagaimana? Ya seperti ilmu-ilmu seperti ini yang saya katakan, ya bisanya cuma berbagi ilmu dengan teman-teman, ya. Jadi intinya apa? Jujur ini sangat diperlukan, teman. Memang tidak disadari, orang jujur tidak dipungkiri, kok disadari. Tidak dipungkiri, orang jujur itu mudah ditipu. Tapi orang jujur itu sangat disayang oleh Allah, ya. Ketika kita ditipu nggak masalah, itu urusan dia sama Allah. Teruslah berbuat baik, teruslah berusaha baik. Kalau dibalas jahat, itu urusan dia sama Allah. Oke? Nah, itu saja teman, dasar-dasar motivasi untuk beternak untuk teman-teman. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Dan saya sendiri, kalau ada salah ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang saya share, yang saya katakan murni pengalaman pribadi saya, bukan cerita dari orang lain ataupun pengalaman orang lain, ya. Teruslah berbuat baik. Karena apa? Orang akan dikenang dengan dua hal, kejelekanmu atau kebaikanmu. Teruslah berbuat baik. Kalau dibalas jahat, itu urusan dia sama Allah. Oke teman, salam bahagia, salam bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, salam sukses dari Yang BF Ngawi, ngikutut sopai patur.